Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kimia Asik, belajar, berlatih, berbagi. Nah, yang Kemi, sebelum kalian belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Seperti video-video sebelumnya, aldehid dan keton juga akan dibagi menjadi dua bagian. Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang tata nama aldehid dan keton. Sehingga setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat membedakan struktur dari aldehid dan keton, serta dapat menjelaskan tata nama aldehid dan keton. Yang kemis, jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Jadi, jangan sesali apa yang sudah terjadi, tapi jadikan hal tersebut sebagai pembelajaran. Tetaplah terus memperbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Nah, sekarang kita masuk pada perbandingan struktur aldehid dan keton. Sama seperti sebelumnya, alkohol dipasangkan dengan eter karena memiliki rumus molekul yang sama. Nah, aldehid dan keton juga dipasangkan karena memiliki rumus molekul yang sama pula, yaitu CnH2nO. Akan tetapi, aldehid dan keton atau alkanal dan alkanon ini memiliki gugus fungsi yang berbeda, di mana aldehid ada gugus karbonil disertai dengan atom hidrogen, sementara keton itu hanya gugus karbonil saja. Kita lihat struktur molekulnya di mana aldehid atau alkanal itu hanya memiliki satu alkil atau gugus karbonilnya diapit oleh satu gugus alkil dan atom hidrogen. Sementara alkanon atau keton ini gugus karbonilnya itu diapit oleh dua alkil. Nah, sebagai contoh, kita lihat ada struktur dari aldehid berupa butanal, kemudian ada struktur dari keton itu berupa 2 butanon. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan pada aldehid atau alkanal. Hal pertama yang akan kita bahas tentang aldehid adalah tata nama IUPAC atau tata nama berdasarkan aturan internasional. Nama IUPAC dari alkanal diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi al. Sehingga yang tadinya etana untuk aldehid itu menjadi etanal, metana menjadi metanal, heksana menjadi heksanal. Nah, pada alkanal bercabang atau pada aldehid yang memiliki cabang, penamaannya sama seperti alkohol. Hanya saja posisi gugus fungsinya atau gugus fungsi CHO itu tidak perlu diberi nomor karena selalu terdapat di ujung rantai induk atau pada atom C nomor 1. Jadi, jika sebelumnya alkohol, eter, haloalkana, gugus fungsinya itu bisa tidak berada di nomor 1. Nah, pada aldehid itu wajib menjadi nomor 1. Jadi, selalu dimulai dari atom C gugus fungsi. Penomorannya akan selalu dimulai dari atom C gugus fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Untuk struktur yang pertama, ingat tadi nomor 1 itu adalah atom C yang memiliki nomor 1 itu adalah atom C gugus fungsi atau atom C gugus karbonil. Nah, berarti nomor 1 kita mulai dari sini. 1, kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini ada satu cabang. Sehingga nama dari struktur ini adalah 3-metil 1, 2, 3, 4 berarti dari butana menjadi butanal. Tidak perlu kita sebutkan satu butanal, jadi cukup 3-metil butanal. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Penomoran dimulai dari atom C gugus fungsi, berarti kita mulai dari atom C karbonil atau atom C yang berikatan rangkap 2 dengan O. Dimulai 1, ingat rantai induk adalah rantai terpanjang, berarti kita harus cari rantai terpanjangnya.
Nah, jika kita teruskan ke ujung, itu hanya ada 1, 2, 3, 4. Sementara jika kita berbelok ke bawah, maka ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka ini yang 5 rantai ini atau 5 atom C ini akan menjadi rantai induk. Sementara atom C yang di ujung akan menjadi cabang. Sehingga nama dari struktur ini adalah cabang yang berada di atom C nomor 3, namanya adalah 3-metil. Rantai induknya adalah rantai 5 atom karbon, berarti dari pentana menjadi pentanal. Sehingga namanya adalah 3-metil pentanal. Selanjutnya adalah nama trivial dari aldehid. Nama trivial dari aldehid itu diturunkan dari nama trivial asam karboksilat, yaitu dengan menghilangkan kata asam dan mengganti akhiran -at itu menjadi kata aldehid. Nah, kita lihat dalam tabel, ada asam format itu untuk asam karboksilat. Dihilangkan asamnya dan akhiran -at diganti dengan aldehid, sehingga menjadi formaldehid. Nah, ini untuk satu atom C. Kemudian ada asam asetat, itu menjadi asetaldehid untuk 2 atom C. Nah, jika ada asam propanoat atau asam propionat, maka namanya menjadi propionaldehid, dan ada asam butirat menjadi butiraldehid. Ini untuk 4 atom C. Sehingga struktur yang ada ini bernama butiraldehid. Karena memiliki 1, 2, 3, 4 atom C. Pembahasan berikutnya adalah tentang keton atau alkanon. Tata nama IUPAC, alkanon atau keton. Tata nama senyawa alkanon adalah dengan menggunakan nama alkana yang bersesuaian jumlah atom C-nya dan akhiran A itu diganti dengan akhiran -on. Berarti dari alkana itu menjadi alkanon. Untuk alkanon bercabang, berlaku aturan sebagai berikut. Rantai terpanjang atau rantai induk harus yang mengandung gugus karbonil. Rantai induk diberi dari nomor dari salah satu ujung sehingga posisi gugus fungsi itu mendapat nomor terkecil. Cabang dan gugus pengganti lain ditulis terlebih dahulu sesuai abjad diikuti rantai induk. Posisi rantai induk diberi awalan angka. Nah, perlu kalian perhatikan jika alkana atau aldehid itu gugus fungsi wajib berada di nomor 1, maka untuk alkanon atau keton itu gugus fungsinya tidak akan berada di nomor 1. Tidak akan pernah berada di nomor 1. Jadi nomor terendah untuk gugus fungsi alkanon adalah 2. Kita lihat contoh. Kita tentukan dulu rantai induknya. Rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Nah, ini gugus fungsinya. Maka ini adalah rantai induk. Dan ini adalah cabang. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nama dari struktur ini adalah 3-metil 2-pentanon. Dari pentana menjadi pentanon. Cabang berada di nomor 3, gugus fungsi berada di nomor 2, dan rantai induk 1, 2, 3, 4, 5 dari pentana menjadi pentanon. Struktur yang kedua.
Seperti biasa, harus kita tentukan terlebih dahulu rantai induknya. Nah, ini rantai induknya. Kita lihat, pada intinya, gugus fungsi ini harus mendapat nomor sekecil mungkin. Nah, kita lihat di sini ada dua struktur yang termampatkan. Berarti harus kita hitung sesuai dengan jumlah atom C-nya. Maka, kita lihat, kalau kita mulai dari C3H7, maka struktur ini atau gugus karbonilnya ini kita lihat akan dapat nomor berapa. Nah, jika kita beri nomor, maka yang ini akan bernomor 1, 2, 3. Karena ada 3 atom C, berarti atom C yang ini adalah nomor 4. Nah, gugus karbonil mendapat nomor 5. Kita coba dari C2H5. Jika kita mulai dari C2H5, maka di sini akan menjadi 1, 2, karena ada 2 atom C, maka atom C yang ini akan dapat nomor 3, dan atom C karbonil itu akan dapat nomor 4. Artinya, kita harus memulai penomoran dari C2H5 agar gugus karbonilnya mendapat nomor yang terkecil. Sehingga yang ini sebelumnya kita hapus. Kita nomori, ini berarti menjadi atom C nomor 5. Nah, sementara C3H7 itu akan menjadi nomor 6, 7, 8. Karena ada 3 atom C. Artinya kita punya 2 cabang. Maka jika kita menuliskan nama dari struktur tersebut, kita lihat cabangnya ada di nomor 3 dan di nomor 5. Dan cabangnya sama. Maka kita beri awalan di. Jangan lupa tuliskan nomornya 3,5 dimetil, karena cabangnya sama. Diberi awalan di. Gugus fungsi ada di atom C nomor 4. Gugus fungsi di nomor 4. Rantainya itu ada 8. Berarti dari oktana menjadi oktanon. Berikutnya, tata nama trivial dari keton atau alkanon. Nama trivial keton yaitu alkil, alkil, keton. Gugus alkil ditulis secara terpisah, diberi kata keton. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Ini ada 2 gugus alkil yang sama. Atau gugus karbonilnya ini diapit oleh 2 gugus alkil yang sama. Sehingga ini diberi awalan di. Maka nama dari struktur ini, atau struktur yang pertama itu namanya adalah dimetil keton. Untuk struktur yang kedua, itu ada 2 gugus alkil berbeda, yaitu metil dan etil. Kita tuliskan sesuai abjad, etil, metil, keton. Jangan lupa untuk berlatih agar pemahaman kalian lebih mantap lagi tentang tata nama aldehid dan keton. Silahkan kalian berlatih dengan soal-soal berikut. Demikianlah pembahasan tentang tata nama aldehid dan keton. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat, sintesis, serta kegunaan dari aldehid dan keton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian,
Silahkan kalian share ke teman-teman yang lain agar mereka juga dapat mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.